perda kita. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Donald tadi, itu adalah naskah akademiknya. Ya. Jadi bagaimana berdasarkan permasalahan, berdasarkan input informasi yang Bapak Ibu berikan lebih kurang sebulan yang lalu, kita buat dalam bentuk kajian akademisnya, kira-kira apa solusi dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi di UMKM kita di Kepulauan Mentawai ini. Nah, untuk supaya strategi atau pemberdayaan dan perlindungan itu bisa jalan, nah kita perlu menyiapkan sebuah peraturan daerah. Jadi sehingga dengan adanya sebuah peraturan daerah, nanti karena pengembangan dan pemberdayaan UMKM itu tidak hanya dapat dilakukan oleh satu OPD saja. Jadi sehingga nanti dengan adanya peraturan daerah ini, semua OPD yang ada di Kepulauan Mentawai ini, ya, apakah di perdagangan, mungkin ada pertanian yang lainnya misalnya, itu bisa berkontribusi dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan serta pelindungan terhadap koperasi dan UMKM kita ini. Jadi sehingga kita juga sudah menyiapkan perdanya atau peraturan daerahnya yang lebih kurang isinya itu mencakup apa yang disampaikan oleh Pak Donald tadi. Jadi sehingga mungkin kita lihat saja. Jadi ini kira-kira terdiri dari lebih kurang 9 bab, ya. Jadi kira-kira judulnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, jadi bab 1-nya itu seperti biasa itu akan membahas tentang ketentuan umum serta azas, tujuan dan ruang lingkup dari peraturan daerah itu sendiri. Nah, kemudian bab 2-nya itu lebih kurang tentang kewenangan. Di sini nanti seberapa jauh, seberapa banyak OPD yang akan terlibat dalam upaya pengembangan ini nanti diatur di dalam bab 2, termasuk juga seperti apa program perlindungan dan pemberdayaan itu nanti detailnya nanti akan kita lihat di bab berikutnya, tapi ini secara umum dijelaskan di bab 2. Nah, kemudian bab 3 itu mencoba mendetailkan apa saja nanti yang perlu diatur untuk pemberdayaan dan pelindungan koperasi itu. Jadi misalnya kita mulai dari dimulainya perlunya NIB, nomor induk berusaha. Jadi setiap koperasi ataupun UMKM itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya tanpa ada izin, ya, semuanya harus ada izin. Jadi kalau sudah mulai dengan izin NIB misalnya, maka nanti akan kita bisa lengkapi dengan legalitas serta izin-izin yang lainnya. Apakah itu namanya mulai dari IRT, logo halal, sertifikasi halalnya, kemudian ya, kalau perlu sampai ke SNI misalnya kan, dan kalau perlu juga kenapa tidak, misalnya ke ISO misalnya, ya, itu sangat banyak sebetulnya. Dan itu kalau itu kita miliki, nah sebetulnya UMKM dan koperasi itu akan memiliki kekuatan untuk memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang kita perlukan, terhadap permodalan, terhadap teknologi, terhadap pasar, ya. Jadi kalau kita sudah punya izin dan legalitas, itu lebih mudah kita berurusan. Kita bermitra dengan orang lain lebih mudah. Kita berurusan dengan bank lebih mudah. Jadi sehingga nanti kita tuntut, ya, UMKM dan koperasi menuntut Pemda untuk membantu kita untuk melakukan ini, memperkuat kita dari segi perizinan ini. Nah, kemudian ada ini sebetulnya yang ini lebih detail ke koperasi sebetulnya. Jadi nanti kita lihat juga yang di Jadi koperasi ini agak unik, ya. Jadi mulai dari pembukaan kantor cabang, kantor kas dan segala macam itu ada aturannya. Dan itu sudah diatur di OJK, ya. Nah, jadi nanti kalau
ini kita lakukan pengembangan ini sehingga nanti operasi kita akan menjadi lebih menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih cepat tumbuh dan berkembang. Jadi termasuk penilaian kesehatan, termasuk pendidikan dan pelatihan terhadap SDM operasi itu sendiri, ya, termasuk dengan pemeriksaan kontrol tetap berjalan. Ya, bagaimanapun penyempurnaan itu akan dapat kita lakukan dari hasil monitoring dan kontrol di lapangan. Ini tentang pemberdayaan dan pengembangan operasi. Kemudian bab 3 itu nanti berisi, ini untuk usaha mikronya, pemberdayaan dan pengembangan serta pelindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi mulai dari pendataan dan pendaftaran, termasuk juga NIB-nya sebetulnya, kemudian pengembangan SDM-nya. Jadi kita memang tidak harus meningkatkan skill dan kemampuan daripada SDM kita. Pelatihan misalnya itu mungkin secara berkala atau secara terus menerus itu harus kita lakukan. Kemudian pembiayaan dan penjaminan, ya bagaimanapun ya kita tidak bisa kita merasakan sendiri bagaimana UMKM itu memiliki berbagai kendala dalam hal permodalan, dalam hal pengembangan usaha misalnya. Jadi ini perlu kita ginikan, ini perlu diatur dalam perda apa yang bisa dilakukan nanti oleh pemerintah kita, ya, bersama stakeholder lainnya untuk mencoba melakukan terobosan dalam hal permodalan ini, ya. Kemudian dalam hal produksi dan produktivitas ini akan menyangkut nanti bagaimana meningkatkan teknologi tepat guna, yang meningkatkan aset-aset penting lainnya untuk meningkatkan produktivitas daripada UMKM kita. Jadi misalnya kalau dikerjakan dengan tangan, ya mungkin yang mampu kita produksi itu ya mungkin hanya terbatas, tapi kita tidak menggunakan mesin misalnya, maka produksinya akan jauh lebih baik, termasuk mungkin hal-hal lain, ya. Kemudian pemanfaatan bahan baku, ya. Jadi kita sebetulnya memiliki sumber bahan baku yang menjadi beberapa bahan baku jadi produk unggulan kita. Nah ini nanti itu kita utamakan, jadi pengembangan UMKM kita berbasis bahan baku lokal. Jadi kita punya sagu, kita punya keladi, kita punya ikan, kita punya kelapa juga, ya. Bagaimana nanti ini UMKM itu pengembangannya ke arah sana. Jadi berbasis bahan baku lokal. Kemudian ya, ini digitalisasi yang disampaikan oleh Pak Donald tadi, ya. Jadi tentu untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik, tentu kita juga perlu ketersediaan internet yang cukup lancar misalnya, ya. Nah, nanti kalau perlu untuk titik-titik tertentu itu memang didesain untuk memiliki sinyal yang cukup kuat, jadi sehingga UMKM kita bisa terbantu untuk melakukan kontak-kontak dengan calon pembeli, dengan mitra-mitra lainnya. Nah, jadi itu juga diatur, dan termasuk juga manajemen rantai pasok. Ini tadi yang disebut oleh Pak Donald bahwa karena kita kepulauan, sebetulnya kita memiliki sedikit kendala sebetulnya. Jadi dibanding orang yang ada di daratan, ya, jadi bahan bakunya ataupun masalah produksinya relatif tidak terlalu jauh dari pasar. Kita kan bahan bakunya kalau kita ambil dari luar mungkin bahan monolog, nah itu kita perlu biaya tambahan. Kemudian hasil produksi kita mau dijual ke luar Mentawai, kita juga perlu biaya tambahan. Jadi sehingga nanti makanya sudah mulai tadi di usia awal kita sudah katanya untuk beberapa produk misalnya sudah dicoba bagaimana memberikan insentif. Jadi itu yang disebutkan oleh Pak Donald dari insentif itu, ya. Jadi sehingga mungkin dalam aspek transportasi misalnya nanti Pemda memberikan insentif, ya, apakah bahan bakunya ataupun hasil produksinya. Jadi sehingga untuk sampai ke daratan misalnya itu kita tidak dikenakan angkut misalnya. Ini kan suatu hal yang sangat membantu sebetulnya terhadap UMKM kita, termasuk pemasarannya. Jadi pemasaran di sini memang kita berharap banyak, ya, mulai dari promosinya sampai ke distribusinya. Tadi disebutkan ada hub, ya. Jadi ini memang penting, ya. Ada infrastruktur pemasaran, ya. Kita perlu juga kelembagaannya atau tata kelolanya, sehingga nanti ya
mungkin kalau ada hub atau mungkin ada bentuk corner di Padang misalnya, jadi sehingga secara mata rantai, nah itu ada support yang membuat kita menjadi lebih lincah, ya, lebih lincah. Kalau sekarang ini kita semua, tapi dengan adanya perda ini kita harapkan itu ada bahagian-bahagian yang coba disupport oleh pemerintah. Jadi kita tidak sendirian lagi. Ini harapannya. Masuk pemasaran ini, ya. Jadi kalau perlu nanti saya bisa bincang sederhana dengan Pak Donat. Kalau perlu nanti SDM kita di koperasi ini orang-orangnya adalah orang marketing yang mencoba mendobrak, mencari calon-calon pembeli kita. Ini kan kalau itu terjadi itu kan luar biasa. Ya. Jadi sehingga nanti kita diharapkan sangat terbantu betul ini dengan promosi dan pemasaran ini, termasuk infrastruktur pemasarannya, kemudian kelembagaan pemasaran produk unggulannya. Jadi kalau tadi juga saya bincang ringan dengan Pak Donat, bisa nggak dibuat sentral UMKM, ya. Jadi pengembangan itu tersentral. Jadi mungkin dengan ada satu sentra UMKM di katakanlah mulai di Tua Pejatnya misalnya, nah itu nanti pembinaannya support yang diperlukan itu bisa dengan mudah di koordinasi. Nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan Pak Kades, ya, tentang produk unggulan ini. Nah kemudian